Oke, selamat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan inti dari jawaban ulangan akhir semester database desain saya. Nah, di nomor pertama ini ada mengidentifikasi critical success factor. Jadi critical success factor itu merupakan suatu upaya di mana kita dapat mengidentifikasi suatu organisasi atau suatu korporasi yang ingin menjalankan bisnis, apakah ke depannya itu sukses atau enggak. Jadi kita dapat melihat peluang ke depannya. Nah, saya di sini menggunakan framework dari SWOT, di mana dari SWOT ini kita dapat mengetahui kelemahan, kelebihan, peluang, dan ancaman dari database koperasi simpan pinjam tersebut. Dan diharapkan dengan menggunakan analisis SWOT ini, suatu perusahaan itu bisa menyusun dan merencanakan strategi manajemen dan upaya untuk mencapai tujuan visi dan misi mereka. Nah, di sini ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, dari strength yang saya identifikasi dari koperasi simpan pinjam tersebut terdapat keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Juga biaya simpanannya yang rendah, yaitu hanya menyumbangkan 50.000 untuk biaya pendaftaran, di mana 30.000 itu untuk uang simpanan sukarela dan 20.000 itu untuk uang simpanan dari anggota tersebut. Terus juga ada struktur yang terorganisasi, jadi emang dari awal dari koperasi tempat pinjam ini strukturnya sudah terorganisasi dengan baik. Juga ada weakness-nya, yaitu kelemahannya mungkin pengelola koperasi yang mungkin belum memahami sepenuhnya pengetahuan bisnis. Juga mungkin pengelola dari koperasi yang tidak memiliki inovatif dan mengikuti tren perkembangan teknologi sekarang, seperti menggunakan aplikasi yang terbaru, menggunakan suatu sistem peminjaman atau sektor atau penyimpanan duit dari anggota koperasi dengan fleksibel dan lebih efisien, seperti menggunakan menggunakan OVO dan sebaliknya. Dan juga ada opportunity, yaitu suatu peluang dari kelemahan-kelemahan tersebut, yaitu di zaman sekarang itu masyarakat memiliki daya beli yang tinggi. Jadi apapun masyarakat Indonesia itu sekarang pasti suka banget dengan namanya shopping, apalagi shopping online. Dan juga ada dukungan kebijakan pemerintah yang tinggi. Juga ada ancaman yang mungkin terjadi untuk kedepannya dari koperasi simpan pinjam tersebut, yaitu mungkin adanya banyaknya persaingan usaha di zaman sekarang, dan juga adanya anggapan negatif terhadap koperasi tersebut. Lalu saya lanjut saja ke nomor 2, yaitu mengidentifikasi logika database design. Jadi di sini merupakan IAD yang sudah saya bikin. Jadi ini ada 12 entity, di mana dari relationship-nya tersebut terdapat tanggungan dan anggota. Jadi dalam satu koperasi itu kan membutuhkan satu tanggungan, yaitu nama yang menanggung itu. Jadi saya membuat satu anggota dan bisa memiliki banyak tanggungan. Jadi tanggungannya itu bisa banyak orang, bukan cuma satu orang saja gitu. Dan juga dari anggota itu hanya bisa mendaftar koperasi tersebut satu kali saja. Jadi itu bisa mendaftar berkali-kali. Juga dari staff ini bisa menangani pendaftaran dari anggota koperasi itu banyak macam. Kemudian dari pendaftaran itu satu anggota itu hanya memiliki satu buku tabungan, di mana satu buku tabungan itu terdapat dari penyetoran, tarikan, atau pinjaman yang disediakan oleh koperasi pinjam tersebut. Lalu juga ada entity tarik dan tabungan. Jadi di dalam buku tabungan itu satu anggota tuh bisa menarik jumlah duit dengan banyak, di mana satu tabungan itu bisa menarik uang lebih dari satu kali. Juga ada jenis tarikan. Jadi jenis tarikan itu bisa bermacam-macam, seperti tarikan simpanan sukarela, simpanan pinjaman, dan sebagainya. Kemudian di bawah sini juga ada tabungan itu, dari satu tabungan itu bisa memiliki banyak setoran. Jadi dari satu tabungan bisa memiliki banyak setoran. Kemudian dari setoran itu juga memiliki jenis
setorannya, seperti setoran simpan pinjam, setoran sukarela, dan sebagainya. Lalu kemudian saham dan setor. Jadi dari entiti saham ini hanya terdapat satu setoran, di mana dari satu saham ini merupakan jumlah total simpanan setoran dari satu anggota koperasi seperti yang disebut. Dan yang terakhir ada tabungan, pinjaman, detail pinjaman, dan jenis pencairan. Jadi ini sama aja kayak tadi setoran dan tarik. Satu tabungan itu bisa memiliki banyak pinjaman, dan pinjaman ini bisa memiliki banyak jenis pencairan juga. Jadi jenis pencairan itu bisa melalui cash, transfer, dan sebagainya. Nah, dari IAD yang sudah saya bikin, strong entity types itu hanya satu, yaitu staff. Di mana staff ini bisa berdiri sendiri tanpa bergantung terhadap entity yang lainnya. Kemudian yang lainnya itu merupakan weak entity type, di mana saling bertergantungan terhadap satu entity dengan satu entity lainnya. Kemudian entity dari EDR yang sudah saya buat, entity yang terdapat multi-value attribute, yaitu terdapat di anggota, di mana dari kolom anggota itu terdapat kolom pekerjaan. Jadi pekerjaan dari satu anggota kan bisa bermacam-macam, seperti buruh pabrik, wirausaha, penjahit, sebagainya, tukang ojol, atau sebagainya. Jadi ini merupakan motif value attribute. Kemudian nomor 3, menerjemahkan logical database design dari physical database design. Nah, di sini saya membuat logical database design ini menggunakan MySQL di SQL Server. Jadi di sini saya membuat table, di mana dari table-table tersebut memiliki tipe data masing-masing dan primary key serta foreign key-nya. Dan juga ada constraint-nya yang saya buat sendiri. Dan yang terakhir juga ada denormalisasi. Jadi denormalisasi itu merupakan salah satu pelanggaran dari normalisasi dalam suatu database, di mana dalam suatu database itu memiliki jumlah pengaksesan data yang banyak. Nah, dengan cara denormalisasi ini bisa menggunakan dua cara, yaitu membuat suatu kolom baru di dalam suatu tabel SQL, ataupun juga bisa membuat suatu tabel yang baru. Nah, pada tabel tabungan saya, pada tabel EAD ini terdapat satu yang denormalisasi, yaitu di tabel tabungan, di mana tabel tabungan ini ada memiliki jumlah tabungan. Di mana jumlah tabungan ini kan merupakan total transaksi atau total simpanan uang dari anggota koperasi tersebut. Maka itu saya membuat satu kolom baru dengan nama jumlah tabungan di tabel tabungan untuk menyimpan total transaksi yang bermacam-macam dari anggota koperasi tersebut. Oke, sekian ulangan akhir semester saya. Terima kasih.